Haleluya. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Gereja Balak Selamatan Korop 1 Manado. Apa kabar semua teman-teman yang ada di rumah saat ini? Dimanapun teman-teman berada, saya percaya bahwa kita semua sehat dalam keadaan diberkati. Dalam beberapa minggu terakhir ini kita sudah mengadakan ibadah secara online. Kita menggunakan beberapa media yang kita punya dan bersyukur teman-teman untuk teknologi yang kita gunakan saat ini dan bersyukur juga untuk setiap mereka yang ambil bagian dalam pelayanan dalam beberapa minggu ini dan berterima kasih juga buat teman-teman IT Guy, orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatu, yang men-setting segala hal yang kita butuhkan untuk melakukan ibadah. Dan saat ini teman-teman, saya percaya bahwa kita semua sudah mengambil posisi terbaik kita untuk mengikuti ibadah kali ini. Dimanapun teman-teman berada, saya percaya bahwa kita semua akan mengalami lawatan jamahan Tuhan dalam ibadah ini. Selamat mengikuti ibadah. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Malam hari ini saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman Gerakan Pembawa Sulu dalam ibadah GPS online kita pada malam hari ini. Malam hari ini saya kena percaya teman-teman yang ada di rumah pun dalam keadaan sehat seperti kami yang ada di sini. Dan saat ini sebelum kita mulaikan ibadah kita, saya rindu mengutip dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 18 ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini menjadi kepercayaan kita pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya Allah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Saat ini kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Satu pujian yang berkata, bagimu pujian. Sediakan bagiku, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mendekat padamu, sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Bapa, ada waktu, ada kesempatan bagi kami untuk kami boleh berkumpul bersama Bapa. Dalam kerajaan surga kami berdoa saat ini Bapa untuk ibadah kami, ibadah GPS online pada malam hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkatinya. Tuhan memberkati setiap pemain musik dan juga penyampaian kebenaran firman-Mu. Engkau kiranya memberkati semua sistem yang kami gunakan saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami saat ini diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah saat ini Bapa, Engkau kiranya memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan. In doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Siap untuk memuji nama Tuhan? Puji nama Tuhan untuk kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita yang percaya saat ini ada selalu satu sobat kita yang selalu setia untuk menemani kehidupan kita. Ada satu pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu pujian lagi yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira Adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah. kering
Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Ketua GPS Korop 1 Manado. Dalam persiapan kita angkat pujian yang berkata, "Aku datang dan ku bersujud." Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Tak ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Tak ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Bapa kami yang kekal dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, saat yang terindah bagi kami Bapa, untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau kiranya memberkati hamba-Mu yang telah siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini Bapa. Kami berdoa untuk kami semua Bapa, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing saat ini Bapa. Kau kiranya memberkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, beri pendengaran yang baik kepada kami Bapa, agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun teman-teman saat ini. Saya bersyukur malam hari ini kita kembali dipertemukan melalui ibadah ini. Dan malam hari ini hal yang menjadi kesenangan saya adalah saya mendapat bagian untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan kita. Malam hari ini teman-teman, pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Pembacaan yang lumayan panjang, tetapi saat ini saya akan memutarkan audio Bible atau Alkitab bersuara, dan teman-teman semua bisa mendengarkan dari tempat dimanapun teman-teman ada saat ini. Saya akan memutarkannya dan selamat menikmati. Ada seorang yang sedang sakit.
namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan,
Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelaikan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? maka masykullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikianlah pembacaan kita teman-teman melalui audio Bible ini. Saya yakin dan percaya ketika kita mendengarkannya dengan audio yang baru saja diputar, kita seolah-olah ada di dalam kisah tersebut. Saya senang sekali memutar audio Bible untuk setiap pembacaan firman Tuhan dan membayangkan setiap intonasi, setiap bunyi-bunyi, bahkan setiap hal yang terjadi itu seolah-olah ketika mendengarnya saya terlibat di dalam kisah tersebut. Nah, malam hari ini teman-teman, sekali lagi saya berterima kasih untuk kesempatan kali ini. Dimanapun teman-teman berada, selamat datang, selamat mengikuti ibadah ini. Dan saya secara khusus mengapresiasi buat semua teman-teman yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, mempersiapkan segala sesuatu. Secara khusus teman-teman IT yang dalam beberapa minggu ini mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu buat kita menikmati tetap ibadah ini walaupun di tengah-tengah keterbatasan kita melalui ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, pada malam hari ini teman-teman, sebelum saya masuk pada renungan saya, malam hari ini saya ingin menanyakan sesuatu. Pernahkah teman-teman dalam kehidupan teman-teman setiap hari, teman-teman itu berpura-pura seolah-olah teman-teman baik-baik saja? Atau teman-teman berpura-pura dengan kondisi emosi atau kondisi dari perasaan teman-teman. Seperti contohnya begini teman-teman. Dalam keadaan marah atau sedih, tapi ketika bertemu dengan orang lain, kita menunjukkan sebagai senyum lebar. Namun di dalam hati kita sedang menangis, kita sedang marah. Nah, pada malam hari ini teman-teman saya membagikan sebuah kesaksian singkat, kisah nyata yang terjadi beberapa minggu lalu, dan kisah nyata ini terjadi bukan pada orang lain tetapi terjadi pada diri saya dan kedua adik saya yang ada di kos, Vandra dan Tines. Saya yakin dan percaya saat ini mereka sementara mendengar kesaksian ini. Begini ceritanya teman-teman. Beberapa minggu yang lalu di pertengahan Maret itu ada instruksi bahwa anak-anak sekolah akan melakukan proses belajar di rumah, baik yang kuliah, mahasiswa maupun anak-anak pelajar lainnya. Nah, singkat cerita teman-teman, dalam beberapa waktu itu teman-teman mereka
pulang kampung, pulang ke Palu. Pulang ke Palu saya percaya atas izin orang tua mereka dan mereka sudah menghubungi beberapa hari sebelumnya orang tua mereka. Nah ternyata kepulangan teman-teman mereka ini menyebabkan hati Vandra dan Tines di kos-kosan itu ingin pulang juga. Dan sejak hari itu mereka terus meminta agar saya mengizinkan mereka untuk pulang. Awalnya biasa-biasa saja intonasinya teman-teman ketika mereka menanyakan, "Kak, torong boleh pulang ke Palu?" Saya dengan santai menjawab, "Ya enggak bisa lah. Setiap hari setelah itu sepertinya saya merasakan atmosfernya mulai naik ya teman-teman. Mereka mulai dengan rengekan, bahkan saya merasakan sudah ada nada-nada kemarahan ketika mereka meminta untuk saya ingin pulang. Jawaban saya waktu itu hanya dua alasan saya tidak mengizinkan pulang. Yang pertama adalah kita dalam keadaan tidak libur. Artinya proses belajar mengajar tetap dilaksanakan di rumah melalui online. Mengingat kondisi di kampung saya tidak ada signal. Jadi bagaimana ya pulang di kampung dalam keadaan dalam proses belajar mengajar tetapi tidak ada signal. Otomatis akan tertinggal. Nah alasan yang kedua saya mengatakan kepada mereka bahwa kita sedang dalam pandemi. Kita tidak pernah tahu ketika kita melakukan perjalanan ke Palu, kita berinteraksi dengan siapa saja. Bisa saja kita terinfeksi, kita tidak tahu orang-orang yang kita jumpai di perjalanan. Atau kita bisa jadi carrier atau pembawa virus corona tersebut. Ketika kita pulang ke kampung, kita berinteraksi dengan oma opa yang ada di sana yang dikatakan orang-orang tua itu adalah orang yang paling rentan terkena virus corona ini. Nah, di satu titik di hari Kamis saya ingat Tines ini mulai makin ganas. Dan dia marah, saya lihat marah sekali ketika saya bilang tidak boleh pulang. Dan waktu itu teman-teman saya tidak tahan lagi dengan kondisi saya waktu itu. Saya ingat waktu itu saya sementara melakukan pekerjaan kantor saya langsung menutup laptop saya dan saya langsung naik nada. Saya bilang, "Oke, saat ini juga saya akan pesankan tiket, besok kamu harus pulang." Tines pun langsung terdiam dan menangis. Waktu itu saya ingat saya langsung memanggil Vandra juga. "Vandra, cepat kemari. Mulai besok kamu harus pulang. Cepat malam hari ini packing barang-barang kalian dan kalian harus pulang. Segera." Saya ingat saya waktu itu juga saya langsung panggil salah satu teman kos, adik kos, Tian. Saya langsung ke ATM untuk mengambil uang untuk biaya ongkos mereka pulang. Sampai di kos saya langsung bilang, "Ini uang untuk kamu." Dan malam hari itu teman-teman saya sangat marah dan sangat galau. Saya bilang pokoknya saya tidak mau tahu besok kalian harus pulang. Singkat cerita teman-teman, pada hari Jumatnya saya sementara bekerja, saya lihat mereka masih tidur, Tines dan Vandra ini. Seharian mereka tidur. Biasanya mereka itu paling lambat bangun itu jam 10, jam 11 ya, sudah siuman ya, sudah mulai ke toilet, main HP atau apalah aktivitas mereka atau ke dapur. Waktu itu tidak ada sama sekali pergerakan teman-teman. Mereka tidur terus sampai sore. Saya lihat, wow, hebat, kuat sekali ya. Tahan lapar, tahan kincing mungkin ya. Tahan ke toilet, bahkan sampai malam teman-teman. Mereka tidak bangun. Bahkan sampai ketika saya tidur baru mereka bangun. Dan saya tidak mau bicara dengan mereka waktu itu. Karena saya tahu kondisi saya waktu itu saya sedang tidak enak. Dan sangat tidak nyaman dengan kondisi waktu itu. Di hari Sabtunya, saya berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa. Saya cuek dengan mereka, begitupun mereka cuek dengan saya. Saya menikmati aktivitas di kos, bermain dengan teman-teman, adik-adik kos. Seolah-olah saya happy, saya ketawa-ketawa dengan mereka. Saya cuek mereka lewat ke sana kemari, ke dapur, ke ruang tamu, ke halaman depan kos. Dan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun malam hari itu hati saya memang terusik teman-teman. Saya tidak tahan lagi, akhirnya malam minggu itu saya panggil mereka untuk ke kamar, kita bicara bersama-sama dan sebelum kita melakukan doa bersama, akhirnya saya terbuka ya teman-teman dengan mereka ya bahwa saya tidak tahan lagi dengan kondisi seperti ini. Akhirnya saya mulai minta maaf dengan mereka karena saya percaya waktu itu mereka sangat sakit ya karena saya membayangkan kata-kata yang keluar waktu hari Kamis itu semuanya tidak terkontrol. Saya marah, saya bahkan memukul meja. Bahkan membanting baju. Wow guys, kejam ya. Maafkan saya. Itulah kondisi yang terjadi pada saya waktu itu.
Akhirnya saya minta maaf dan saya pun berkaca-kaca. Saya tipe orang yang melankolis, Saya berkaca-kaca, Tines menangis, Vandra sangat kuat, dia tidak menangis waktu itu. Tapi saya harap dia akan menangis ya. Oke, apa yang menjadi poin dari kesaksian saya pada malam hari ini adalah selama 2 hari sejak kejadian itu terjadi, saya berpura-pura dengan perasaan saya. Saya sedih, saya marah, tetapi saya tertawa terbahak-bahak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya menikmati aktivitas saya di kos waktu itu. Nah, mari kita kembali dalam kisah yang baru saja kita baca tadi, di mana dalam kisah ini menceritakan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus yang dikatakan sudah 4 hari mati. Dalam kepercayaan orang Yahudi kuno, dalam 3 hari orang itu dipercaya bahwa tubuhnya, bahwa roh dan jiwanya itu masih ada di jasad orang itu. Namun kalau ketika memasuki 4 hari, dianggap tidak ada lagi harapan orang itu untuk hidup. Bahkan dia dikatakan mati total. Dan saya yakin dan percaya waktu itu Tuhan menunggu sampai 4 hari supaya dia menunjukkan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Nah, kembali ke kisah tersebut. Ketika Maria dan Marta mengirim pesan kepada Tuhan Yesus, Alkitab tidak memberi secara detail, memberi informasi secara detail siapa orang yang dikirim untuk mengatakan pesan bahwa Lazarus sedang sakit waktu itu. Namun di Alkitab dikatakan ketika Yesus mendengar berita tersebut, dia malah mengulur waktu selama 2 hari. Dia bilang dia mengulur waktu 2 hari. Menariknya di ayat tersebut dikatakan dia mengulur waktu selama 2 hari tersebut alasannya karena dia mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Menarik ya teman-teman. Nah, malam hari ini yang menjadi poin utama saya adalah ketika Yesus tiba di Betania. Marta berjumpa dengan Yesus, Maria juga berjumpa dengan Yesus. Mereka seolah-olah blaming ya, menyalahkan Tuhan, bilang Tuhan, kalau orang Manado bilang Tuhan, kalau kok Tuhan ada di sini dengan orang, mungkin nyamuk mati stok kasih yang trompe brur ini. Trompe itu mungkin solo baik kan teman-teman. Jadi seolah-olah dikatakan begini teman-teman. Kalau Tuhan engkau ada di sini bersama-sama dengan kami ketika Lazarus ini sakit, mungkin dia tidak akan meninggal. Dia akan tetap hidup. Dan ketika Tuhan Yesus melihat kondisi waktu itu, Maria menangis, Marta menangis, bahkan beberapa orang Yahudi, saya yakin percaya itu adalah kerabat keluarga mereka. Mereka menangis, dikatakan bahwa masgulah hati Yesus dan ia sangat terharu. Di ayat 35 teman-teman, saya mau menunjukkan ayat ini kepada kita, akan ditunjukkan di screen. Di ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Ini adalah salah satu ayat terpendek di dalam Alkitab. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dalam terjemahan NIV dan New King James Version, Jesus wept. Pendek sekali teman-teman, hanya 2 kata, Jesus wept. Yesus menangis. Teman-teman, ketika saya membaca bagian ini, di ayat 35 ini Yesus menangis, tiba-tiba langsung muncul pertanyaan besar di dalam benak saya bahwa kenapa Yesus menangis? Mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa Yesus bisa menangis ya? Dia sedang tahu apa yang akan dia lakukan. Dia sedang tahu seperti apa ending yang akan dilakukan. Tapi kenapa Yesus menangis? Nah, alasan yang pertama yang saya dapat lihat teman-teman, kenapa Yesus menangis yang pertama adalah karena ini bukan rencana Allah bahwa manusia akan mati. Yang pertama, Tuhan itu tidak suka dengan kematian. Mari kita kembali ke kisah ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka kematian mengikuti pada kejatuhan mereka ke dalam dosa. Kematian, penyakit, segala bencana semuanya terjadi karena dunia yang sedang kita hidupi sekarang adalah dunia yang sudah dibilang fallen world. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan salah satu alasan Tuhan Yesus datang ke dalam bumi adalah supaya dia mengalahkan dan menyelamatkan kita dari kuasa kematian. Baru saja kita rayakan 2 minggu lalu kemenangan kita. Kita memperingati hari Paskah di mana dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?
Sebab Kristus telah bangkit dan ia sudah mengalahkan. Dan setiap kita yang ada di tempat ini, saya mau katakan sesuatu bahwa maut tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Yang pertama itu adalah alasannya. Yang kedua adalah, teman-teman, kenapa Yesus menangis? Karena His love is present. Kasihnya nyata di waktu sekarang. Mungkin saya berpikir ya, kalau saya waktu itu sebagai Yesus, saya tahu apa yang saya lakukan, paling saya akan datang begini. Weh Maria, Marta, sudah cuma menangis. Nanti ngomong lihat sebentar, nggak usah menangis. Semua, nggak usah menangis. Karena kita akan menunjukkan sesuatu yang surprise, kita akan membangkitkan Lazarus dari kematian. Bisa saya mengatakan begitu, karena saya akan tahu, happy ending, ding dong. Tetapi teman-teman, menarik adalah Yesus tidak melakukan hal tersebut. Dia datang teman-teman. Tuhan Yesus datang bukan saja sebagai solusi dan jawaban. Tetapi dia datang dengan empati. Empati yang terdalam. Sekali lagi saya mengulangi bagian ini teman-teman. Tuhan Yesus tidak saja datang sebagai solusi dan jawaban. Tetapi dia datang dengan empati. Dia benar-benar merasakan apa yang saat itu dirasakan oleh Maria, Marta, dan keluarga yang lain. Dia merasakan kesedihan yang amat terdalam. Mari berhenti sejenak teman-teman. Coba lihat saat ini apa yang sedang dunia rasakan. Apa yang sedang bangsa-bangsa rasakan atas pandemi ini. Saya percaya bahwa hati Bapa, hati Tuhan Yesus ketika melihat kondisi saat ini, melihat orang yang ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, melihat mereka yang harus terdampak kehilangan pekerjaan mereka, melihat mereka yang saat ini kehilangan harapan untuk hidup. Tuhan Yesus pasti sedih teman-teman. Atau jika saya bertanya saat ini teman-teman, bagaimana dengan perasaan teman-teman saat ini? Adakah sesuatu yang membuat teman-teman saat ini merasa kehilangan? Merasa bahwa harapan itu sudah mati, teman-teman? Saya mau katakan sesuatu bahwa teman-teman pada saat ini bahwa Tuhan peduli dengan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. It's okay not to be okay. Jesus okay with that. Tidak apa-apa kita merasakan kegalauan, kesakitan, kesedihan. Yesus peduli dan berempati dengan perasaan kita saat ini. Saya percaya bahwa ketika Yesus datang ke bumi adalah salah satu nama yang diberikan kepada dia adalah yang dikatakan Nabi Yesaya adalah Immanuel. Tuhan beserta kita. God is with us. Present tense. Waktu sekarang. God is with us. Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat ini. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang sedang kita rasakan dalam akhir-akhir ini. Mungkin kita sedang galau dengan kondisi luar, kondisi yang terjadi saat ini, atau kita galau dengan sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Malam hari ini saya merasakan seperti Tuhan Yesus mengundang kita. Dia berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari teman-teman, melalui firman yang singkat saat ini, saya kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan peduli dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Tuhan bukan saja datang untuk memberikan solusi dan jawaban untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, tetapi Dia care dengan perasaan, dengan kondisi emosi kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk momen ini Tuhan. Kami kembali diingatkan Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang kasih kepada kami.
yang peduli dengan setiap keadaan kami saat ini. Tuhan, Engkau tahu Tuhan setiap kondisi kami saat ini. Engkau tahu sesuatu yang mungkin membuat kami hilang harapan saat ini. Sesuatu yang mungkin kami nanti-nantikan. Bahkan sesuatu yang kami menyerah untuk menantikan ini. Malam hari ini Tuhan, kembali kami diingatkan Tuhan, bahwa Engkau sanggup membangkitkan setiap harapan yang sudah mati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pribadi-Mu yang baik buat kami. Malam hari ini kami percaya bahwa Engkau memberikan ketenangan untuk setiap kami Tuhan. Di rumah kami Tuhan, di kos-kosan kami Tuhan, dimanapun saat ini kami sedang menikmati ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang menebus kami Tuhan, Engkau Allah yang menguatkan kami. Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami Tuhan, sekalipun kami melalui lembah-lembah kekelaman di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Kita angkat pujian yang berkata, pandanglah akan Yesus. akan Yesus, sungguh besarlah cintanya, kesusahan dan keberatan hilang oleh kuasa dan karunia-Nya. Pandanglah akan Yesus, sungguh besarlah cintanya, kesusahan dan keberatan hilang oleh kuasa dan karunia-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memandang kepada Engkau Tuhan saat ini. Di penghujung ibadah kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa di tengah kondisi kesulitan yang sedang kami alami saat-saat ini Tuhan, bahwa Tuhan tetap terlibat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini Tuhan, bagi negara kami Tuhan, bagi daerah kami Tuhan, bagi keluarga kami Tuhan, dan bahkan bagi setiap kami yang telah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Biarlah damai sukacita Tuhan menjadi bagian kami Tuhan. Jehovah Shalom Tuhan, kami akan merasakan kedamaian yang Engkau berikan Tuhan, yang tidak bisa diberikan oleh dunia selama 1 minggu ke depan ini Tuhan, bahkan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Demikianlah ibadah yang sudah kita ikuti bersama teman-teman. Saya percaya bahwa kita semua telah diberkati siapapun dan dimanapun kita berada. Oh ya teman-teman, setiap info ibadah selanjutnya kami akan informasikan melalui Instagram Gerakan Pembawa Sulu Korup 1 Manado. Bagi teman-teman yang belum sempat follow, jangan lupa di follow ya. Dan bagi teman-teman yang belum sempat subscribe channel YouTube ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan terus tune in dengan setiap konten-konten yang akan kami upload. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless.